Mantap, super sensasional. Shin Tae-yong berhasil bujuk Ragnar Oratmangoen dan dipastikan gabung Persija Jakarta untuk Liga 1 musim depan kah? Semua bisa langsung heboh dengarnya. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Kejutan besar tak terduga, mantan bek FC Como, Tommaso Cassandro, resmi jadi bek anyar Persib Bandung, pengganti Federico Barbacca. Kualitasnya buat bobotoh auto bahagia Pol melihatnya. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Breaking news mantap! Garuda Yaksa akhirnya dapatkan tanda tangan pemain kreatif Ryo Matsumura dari Persija dengan nilai transfer mengejutkan kah? Mantep juga nih tim promosi. Tonton videonya hingga selesai ya guys. Peta persaingan Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan memanas lebih cepat sebelum kompetisi resmi digulirkan. Pemicu utamanya adalah keputusan ambisius Persija Jakarta yang resmi menunjuk mantan juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebagai pelatih kepala baru mereka. Kehadiran arsitek asal Korea Selatan di kubu Macan Kemayoran langsung memicu efek domino di pasar transfer. Nama yang kini paling gencar dikaitkan untuk menyusul Shin Tae-yong ke ibu kota adalah penyerang andalan skuad Garuda, Ragnar Oratmangoen. Memanfaatkan situasi pemain yang resmi telah meninggalkan klub sebelumnya FC Dander karena habis kontrak, Persija mencoba menyusun proyek besar untuk mendaratkan pemain berdarah Maluku tersebut. Namun, langkah Persija tidak akan mudah karena klub kasta tertinggi Belanda, Sparta Rotterdam, juga terang-terangan melayangkan ketertarikan. Bagi Ragnar Oratmangoen, bursa transfer musim panas 2026 ini merupakan momen krusial untuk menentukan arah karir profesionalnya. Diketahui, kontrak pemain berusia 28 tahun ini bersama klub Liga Belgia, FCV Dander, sudah resmi berakhir pada Juni 2026 dan tidak diperpanjang. Musim 2025-2026 berjalan cukup berat bagi Ragnar. Akibat cedera dan dinamika tim, ia hanya mampu mencatatkan 19 penampilan, sementara FCV Dander harus rela terdegradasi ke kasta kedua setelah kalah di babak play-off. Kendati mengalami periode sulit, daya pikat Ragnar di Eropa belum pudar. Sparta Rotterdam dilaporkan telah membuka jalur komunikasi formal. Di sisi lain, magnet untuk pulang ke Indonesia dan membela Persija Jakarta sangat besar berkat faktor Shin Tae-yong. Selama mendukangi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong adalah sosok yang sangat mempercayai kapasitas Ragnar di lini depan dalam berbagai laga internasional krusial. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, memberikan sinyal hijau bahwa manajemen memberikan otoritas penuh kepada Shin Tae-yong untuk membangun komposisi skuad impiannya. Kita diskusi dengan Coach Shin Tae-yong bahwa tentunya dengan skuad yang ada ini, sebagian besar sudah ada di bawahnya Coach Shin di era dia Timnas Senior maupun U23. Jadi saya yakin sekali itu nanti prosesnya akan lebih cepat. Diskusi ini sudah ada di tahap awal, jadi pemilihan pemain, skuad secara full, itu nanti diserahkan penuh oleh Coach Shin Tae-yong. Persija Jakarta di bawah era baru Shin Tae-yong jelas membutuhkan figur penyerang modern yang memiliki visi permainan Eropa, agresivitas tinggi, dan fleksibilitas taktik, kriteria yang semuanya dimiliki oleh Ragnar Oratmangoen. Kini, keputusan sepenuhnya berada di tangan sang pemain. Apakah ia akan memilih tantangan besar kembali ke Eredivisie bersama Sparta Rotterdam demi menjaga gengsi bermain di Eropa, ataukah memilih pulang ke tanah leluhur demi memimpin proyek ambisius Macan Kemayoran bersama mentor favoritnya? Satu hal yang pasti, kemanapun Ragnar berlabuh, keputusannya akan menjadi salah satu berita transfer paling disorot tahun ini. Kejutan besar tak terduga, mantan bek FC Como, Tommaso Cassandro, resmi jadi bek anyar Persib Bandung, pengganti Federico Barbacca. Kualitasnya buat bobotoh auto bahagia Pol melihatnya. Simak ulasan lengkapnya berikut ini.
Bursa transfer Liga 1 selalu menyajikan kejutan yang menarik untuk diikuti. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada sang juara bertahan, Persib Bandung. Klub berjuluk Maung Bandung ini dikabarkan tengah menyusun rencana besar untuk memperkuat tembok pertahanan mereka. Nama bek asal Italia, Tommaso Cassandro, mencuat ke permukaan sebagai target buruan utama. Pemain berusia 26 tahun ini digadang-gadang menjadi sosok pengganti yang paling ideal bagi Federico Barba. Dengan latar belakang kompetisi Eropa yang kental, kehadiran Cassandro diharapkan mampu menjaga kesolidan lini belakang Persib dalam misi mempertahankan gelar dan bersaing di kancah Asia. Tommaso Cassandro bukanlah nama asing di panggung sepak bola Italia. Di usianya yang berada di masa emas pesepak bola, 26 tahun, ia memiliki kombinasi kematangan taktis dan fisik yang prima. Musim lalu, Cassandro tercatat sebagai bagian dari skuad Como FC, klub yang tengah bangkit di sepak bola Italia. Untuk menit bermain yang lebih kompetitif, ia sempat dipinjamkan ke salah satu klub Serie B. Pengalaman merasakan atmosfer kompetisi kasta kedua Italia yang terkenal sangat defensif dan taktis menempa Cassandro menjadi bek yang disiplin dan sulit ditembus. Salah satu daya tarik terbesar dari rumor transfer ini adalah hubungan masa lalu antara Tommaso Cassandro dan Federico Barba. Keduanya merupakan mantan rekan setim saat membela Como FC. Mengapa faktor ini krusial bagi Persib? Dalam sepak bola, lini pertahanan tidak hanya bicara soal kemampuan individu, melainkan chemistry dan kesepahaman antar pemain. Cassandro sudah sangat memahami gaya main, kebiasaan dan cara berkomunikasi defensif yang kerap ditinggalkan atau menjadi standar yang dipasang oleh Barba. Hal ini akan memangkas waktu adaptasi Cassandro di Bandung secara signifikan. Ada beberapa alasan teknis mengapa manajemen dan tim pelatih Persib Bandung kepincut dengan pemain bertinggi badan ideal ini. Kematangan taktis khas Italia, sepak bola Italia dikenal sebagai universitasnya para bek tangguh. Cassandro memiliki penempatan posisi atau positioning yang sangat baik dan kemampuan membaca arah permainan yang cerdas. Usia emas 26 tahun, berbeda dengan pemain asing yang datang ke Liga 1 di penghujung karir mereka, Cassandro berada di kondisi fisik puncaknya. Ia menawarkan kecepatan, stamina, dan ketahanan fisik untuk mengarungi jadwal padat Liga 1. Versatilitas di lini belakang, meski posisi utamanya adalah center back atau back tengah, Cassandro memiliki kedisiplinan yang membuatnya mampu diandalkan dalam skema 3 back sejajar maupun 4 back konvensional. Rumor ketertarikan Persib Bandung terhadap Tommaso Cassandro ini bukan sekedar bumbu pemanis bursa transfer. Ini adalah langkah strategis dan ambisius. Menghadirkan pemain jebolan kompetisi Italia di usia 26 tahun menunjukkan bahwa Persib tidak hanya ingin sekedar bertahan, melainkan ingin menaikkan standar kualitas sepak bola di Liga 1. Jika manajemen Persib berhasil mengamankan tanda tangan mantan bek Como FC ini, maka lubang yang ditinggalkan Federico Barba tidak hanya akan tertutup, tetapi lini pertahanan Maung Bandung berpotensi menjadi yang paling menakutkan di kompetisi musim depan. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan saga transfer ini. Breaking news mantap! Garuda Yaksa akhirnya dapatkan tanda tangan pemain kreatif Ryo Matsumura dari Persija dengan nilai transfer mengejutkan kah? Mantep juga nih tim promosi. Tonton videonya hingga selesai ya guys. Bursa transfer menjelang kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim kompetisi baru selalu memicu dinamika yang menarik. Di tengah hiruk-pikuk perombakan skuad para raksasa tradisional, perhatian pecinta sepak bola nasional tiba-tiba tertuju pada pergerakan senyap namun masif dari sang tim promosi, FC Garuda Yaksa FC. Setelah sukses mengunci tiket promosi otomatis dengan status juara Liga 2, klub milik Presiden Prabowo Subianto ini dikabarkan langsung membidik target besar di pasar transfer. Rumor paling menyengat yang berebus belakangan ini adalah ketertarikan serius mereka untuk mendaratkan gelandang serang lincah asal Jepang, Ryo Matsumura. Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Garuda Yaksa FC tidak sekedar ingin menumpang lewat di kompetisi teratas, melainkan langsung tancap gas demi bersaing di papan atas. Rumor kedatangan Ryo Matsumura bukanlah isapan jempol belaka jika melihat manuver ekstrim yang sedang dilakukan oleh manajemen Garuda Yaksa FC. Setelah memastikan diri naik kasta,
tim yang bermarkas di Stadion Pakansari ini melakukan evaluasi radikal. Klub secara resmi melepas belasan pemain dari skuad musim lalu demi memberikan ruang bagi pilar-pilar baru yang dinilai lebih siap menghadapi intensitas kasta tertinggi. Nama-nama lokal berpengalaman seperti Ray Redando, Asep Berlian, Manda Cingi hingga Taufik Hidayat resmi didepak. Tidak hanya itu, legiun asing yang berjasa membawa mereka promosi seperti Vitas Gaspuitus dan striker Everton Nascimento juga tidak diperpanjang kontraknya. Dengan perginya deretan pemain asing tersebut, Garuda Yaksa FC kini memiliki slot kosong yang sangat lapang untuk mendatangkan kreator serangan berkelas dunia. Disinilah nama Ryo Matsumura masuk ke dalam radar utama. Mengapa Ryo Matsumura menjadi target ideal? Ryo Matsumura bukanlah sosok asing di telinga publik sepak bola tanah air. Pemain bertinggi badan 168 cm ini sudah memiliki rekam jejak yang sangat teruji di iklim sepak bola Indonesia. Selama berseragam Persija Jakarta, Matsumura mengemas 17 gol dan menjadi salah satu motor serangan paling ditakuti. Ia juga sempat dipinjamkan ke Bhayangkara Presisi untuk menjaga ritme kompetisinya. Matsumura dikenal sebagai pemain asing yang tidak membutuhkan waktu lama untuk menyatu dengan kultur sepak bola lokal, terbukti dengan kesuksesannya saat membela Persis Solo maupun Persija Jakarta. Menghadapi tim-tim besar dengan tekanan supporter yang masif sudah menjadi makanan sehari-hari bagi pemain kelahiran Uji Jepang ini. Pengalaman inilah yang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda Yaksa FC yang mayoritas masih diisi pemain muda. Jika transfer ini berhasil direalisasikan, gaya bermain Garuda Yaksa FC diprediksi akan mengalami perubahan signifikan ke arah yang lebih dinamis dan menyerang. Di bawah kepemimpinan taktis yang baru setelah ditinggal Widodo Cahyono Putro, Matsumura dapat diplot sebagai playmaker murni di belakang striker utama atau bergerak melebar sebagai winger kiri. Kehadiran Matsumura akan memanjakan para penyerang sayap lokal Garuda Yaksa dengan umpan-umpan terobosan akurat khas visi bermain sepak bola Jepang. Kemampuannya dalam mengeksekusi peluang dari lini kedua juga bisa menjadi senjata rahasia pemecah kebuntuan. Saga transfer Ryo Matsumura ke Garuda Yaksa FC menegaskan bahwa peta persaingan kasta tertinggi sepak bola Indonesia akan semakin sulit diprediksi. Bagi Garuda Yaksa, berhasil atau tidaknya mendaratkan sang gelandang Jepang ini akan menjadi tolok ukur keseriusan mereka. Jika Matsumura benar-benar berlabuh, para kontestan lama wajib waspada dengan gebrakan sang juara baru ini.